Karena persoalan terbesar yang terjadi dalam kehidupan kita disebabkan tidak ada pengendalian diri. Itu coba belajarlah untuk kita rela diperlakukan tidak adil. Karena memang kalau kita mau melihat karakter kita terbentuk, kita harus bisa siap diperlakukan tidak adil. Yang kedua, bagaimana untuk mengembangkan kapasitas kita belajar kehidupan Musa? Musa 40 tahun kedua belajar emotion quotient. Belajar untuk mengembangkan yaitu kecerdasan secara emosi. Untuk bisa mengendalikan diri. Di season kedua, Musa belajar sekolah karakter. Keluaran pasal 2 ayat 11, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Lalu ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada seorang, dibunuhnya lah orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Ternyata memang Musa ini orang yang jenius, orang yang pintar, orang yang punya posisi, tapi dia ternyata adalah orang yang arogan. Pintar secara intelektual, tapi secara karakter sangat buruk. Dia ada seorang yang berangasan, seorang yang self-appointed, ingin mengangkat dirinya pemimpin atas bangsanya yang belum disuruh sama Tuhan, belum ditunjuk sama Tuhan. Akibat dia menjadi pangeran yang gagal. Akhirnya Musa harus lari karena dikejar oleh Firaun, pergi ke padang gurun di daerah Midian. Di sana Musa harus mengembalakan kambing domba Yitro, dan Keluaran 3 ayat 1. Selama 40 tahun Musa belajar sekolah kehidupan di season yang kedua. Mengembalakan kambing domba, mengasihi kambing domba, memanage kambing domba, melindungi kambing domba, bahkan sabar dengan kambing domba yang sama sekali tidak memberikan keuntungan baginya. Ternyata Tuhan melihat Musa memang hebat intelektual, tapi parah dalam karakter. Itu sebabnya sebelum dia jadi pemimpin hebat, dia perlu dibentuk secara karakter. Emotion quotient adalah kemampuan mengendalikan emosi. Karena persoalan terbesar yang terjadi dalam kehidupan kita disebabkan tidak ada pengendalian diri. Hubungan atas dengan bawahan bisa renggang karena sikap yang kasar. Hubungan adik dengan kakak tidak ngomong puluhan tahun disebabkan karena emosi yang tidak terkontrol. Itu coba belajarlah untuk kita rela diperlakukan tidak adil. Karena memang kalau kita mau melihat karakter kita terbentuk, kita harus bisa siap diperlakukan tidak adil. Yesus yang super benar, yang tidak pernah ada salah, tetap diperlakukan tidak adil. Karena di mana-mana pasti kita akan temukan orang yang tidak adil. Hanya cuma Tuhan yang sanggup memberikan keadilan. Itu sebabnya relalah untuk kita diperlakukan tidak adil dengan belajar mengendalikan emosi kita. Karena karisma mengantar kita ke puncak, tapi karakter mempertahankan kita ada di puncak. Karisma membuat kita cepat naik, tapi karakter yang mempertahankan kok ada di atas. Buat apa kita cepat naik tapi gak punya karakter, jadi cepat turun? Karisma dibangun dengan kita belajar tekun, disiplin, sekolah, kuliah, tapi karakter muncul ketika kita bersedia dibentuk, ketika kita bersedia diproses. Besi menajamkan besi, Amsal 27 ayat 17. Sedangkan manusia menajamkan sesamanya. Besi tidak akan mungkin makin tajam kalau dia tidak pernah bergesekan dengan sejenisnya. Besi gak akan mungkin tajam kalau dia bergesekan dengan plastik atau bergesekan dengan karet. Besi akan tajam ketika dia bergesekan dengan sejenisnya. Besi akan tajam ketika dia nempel dengan sejenisnya. Sama hal dengan manusia. Manusia tidak akan pernah tajam kalau dia gak bergesekan dengan sejenisnya. Dia tidak akan pernah produktif. Dia tidak akan pernah terbentuk karakternya. Dia tidak akan pernah jadi lemah lembut kalau dia tidak pernah gesekan dengan orang yang terdekat. Belajar untuk kita bisa menerima proses-proses yang Tuhan izinkan lewat orang-orang terdekat dengan kita, seperti pasangan kita, keluarga kita, pemimpin kita, bawahan kita, teman baik kita, karena mereka diizinkan untuk membuat kita lebih baik. Jeruk ditekan, maka lahirlah jus jeruk. Kelapa ditekan, akan muncul minyak kelapa. Ketahuilah bahwa harga minyak kelapa lebih mahal daripada harga kelapa. Harga jus jeruk lebih mahal daripada harga jeruk. Kenapa lebih mahal? Karena perlu bayar orang yang memprosesnya, perlu bayar orang yang tekan. Nah, Anda mesti bersyukur kalau Tuhan izinkan mengirim orang-orang yang menekan kita secara gratis untuk menaikkan nilai hidup kita. Kasih, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Tuhan sengaja kirimkan orang-orang ini untuk membuat kita seperti dia. Reaksimu terhadap tekanan akan menentukan kemenangan. Kalau Anda mudah bereaksi ketika ditekan, bagaimana Anda bisa menang? Bagaimana Anda bisa punya karakter Tuhan? Sebentar-sebentar ngomel, sebentar-sebentar berontak, sebentar-sebentar marah-marah, sebentar-sebentar pindah kerjaan, sebentar-sebentar kabur dari rumah. Bagaimana Tuhan bisa membentuk karaktermu?
Anything that angry you is teaching you forgiveness and compassion. Kalau ada orang-orang yang selalu bikin marah kita, sebetulnya Tuhan mengajar kita untuk bisa mengampuni mereka, memberikan belas kasihan kepada mereka. Anything that annoying you is teaching you your patience. Kalau ada orang-orang yang selalu mengganggu, abuse kita, bahkan mungkin bully kita, mengajar kita untuk sabar. Anything that has power over you is teaching you how to take your power back. Kalau ada orang-orang yang lebih punya kuasa menekan kita, untuk mengajar kita bisa mundur, untuk kita mengalah. Anyone who abandons you is teaching you to stand up on your 2 feet. Kalau ada orang-orang yang meninggalkan kita, mengajarkan untuk kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Istri saya ketika remaja, karena orang tuanya bercerai, harus ditinggalkan kedua orang tuanya, dan dia punya kakak dan adik yang harus diurus makannya. Dia harus kerjakan semuanya itu. Dan ketika dia kuliah pun, dia self-support dengan kerja sendiri. Inilah yang menyebabkan dia bisa berhasil sejak muda. Perhatikanlah orang-orang yang berhasil sejak muda adalah orang-orang yang memang ditinggalkan sama orang tuanya. Jadi kita masih bersyukur kalau pacar kita meninggalkan. Berarti tandanya Tuhan mau buat hidupmu lebih baik. Tuhan mau sediakan yang terbaik bagimu. Kalau orang tuamu meninggalkan, memang sakit, memang pedih, memang perih. Tapi ketahuilah ada maksud baik Tuhan untuk membuat kita dewasa. Anything you can't control is teaching you how to let go. Kalau ada hal-hal yang kita gak bisa kontrol, mengajarkan untuk kita merelakan, melepaskan. Kesuksesan orang dalam bidang bisnis 15% karena pengetahuan bisnis, tapi 80% karena memiliki karakter yang baik dan pribadi yang ramah, kemampuan untuk membangun hubungan dengan orang lain. Data ini bukan mengajarkan kita untuk tidak sekolah, tapi data ini mengajarkan untuk kita sekolah tapi juga membangun karakter. Karena pendidikan membuat kita berhasil dalam dunia bisnis cuma 15%. 80% karena kemampuan membangun hubungan dan karakter. Karena orang berhenti jadi pelanggan bukan karena produk yang buruk, bukan karena lokasi yang jauh, tapi orang berhenti jadi pelanggan karena diperlakukan kasar oleh ownernya, oleh pelayan-pelayan pemilik restoran tersebut. Makanya yang kita perlu lakukan adalah jangan cuma IQ yang kita kembangkan, mari kita kembangkan juga karakter. Dan karakter bisa terbangun ketika kita mau diproses, ketika kita gak mudah bereaksi, ketika kita ditekan. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.